Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham SIDO kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham SIDO ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri jamu dan farmasi. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan herbal dan suplemennya, habis itu ada food and beverage, habis itu sama pharmaceutical. Terus untuk terkait produk-produknya teman-teman mungkin sudah tahu SIDO muncul ya teman-teman untuk produk yang cukup terkenalnya. Dan untuk detailnya teman-teman bisa semua langsung cari di website resmi dari PT SIDO ini ya teman-teman. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia dan sudah dilakukan ekspor ke luar negeri seperti Asia Tenggara dan Nigeria. Terus terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan SIDO. Terkait kepemilikan saham dimiliki oleh PT Hotel Candi sebesar 60%, Concordan Investment itu sebesar 21%, masyarakat sebesar 18,2%, dan sisanya Treasury sebesar 0,8%. Dan kita lihat dari segi pendapatannya, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2021 sebenarnya cukup konsisten mengalami kenaikan dari segi pendapatan. Dan untuk 2020 kuartal 1 dengan 2021 kuartal 1 itu mengalami kenaikan sebesar 8,6%, tetapi untuk saya asumsikan saya kali 4 untuk kuartal 1-nya untuk bisa mendapatkan proyeksi setahunnya masih mengalami penurunan sebesar 3,8%. Tetapi kalau kita lihat dari segi net profitnya dari Q1 dengan Q1 ya mengalami kenaikan 16,2 dan saya asumsikan saya kali 4 dan teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2021 konsisten yang mengalami kenaikan dan ini bisa dikategorikan dengan growth stock atau saham yang terus berkembang ya untuk saham SIDO ini. Terus dari segi asetnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 5,3%. Untuk dari segi utangnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 70,9%. Dan dari segi modalnya mengalami penurunan sedikit sebesar 7,7%. Dan teman-teman bisa melihat summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Jadi teman-teman bisa lihat untuk net profit marginnya mengalami kenaikan sebesar 33,9%. Jadi kalau teman-teman lihat secara historinya, untuk net profit marginnya selalu mengalami kenaikan. Jadi mungkin net profit margin itu kan kenaikannya dari dua sisi ya teman-teman. Dari efisiensi dan dari satu sisi lagi adalah dari menaikkan harga jualnya. Jadi itu membuat net profit marginnya mengalami kenaikan. Terus untuk dari segi EPS-nya di 36 dan membuat pernya menjadi 21,61. Jadi dari segi EPS mengalami kenaikan, tetapi dari harga saham mengalami penurunan ya dibandingkan dengan 2020. Jadi itu yang membuat pernya mengalami penurunan. Tetapi kalau kita lihat secara histori untuk per dari SIDO ini selalu mengalami kenaikan terus ya teman-teman, dan sekarang udah di atas 20 untuk dari segi per rata-rata 3 tahun terakhir. Terus untuk dari segi book value, untuk book value-nya di 98 dan membuat PBV-nya di 7,94 kali. Jadi PBV-nya sangat mahal juga ya teman-teman, yang dimana PBV-nya sudah di angka 7 mau mendekati angka 8. Dan sedangkan kalau kita lihat historinya memang rata-rata pun memang sekarang sudah di atas 7 semua. Kecuali kalau kita belinya masih di tahun 2017 ke bawah ya, yang dimana untuk dari PBV-nya hanya sekitar 3 atau 2. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,37 kali, jadi ini masih sangat bagus DER-nya. Tetapi DER-nya juga pelan-pelan mengalami kenaikan ya teman-teman dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi untuk dari segi DER-nya masih sangat aman, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE, untuk ROE sekarang di 36,75%, jadi ini juga sangat bagus. ROE-nya di atas 9% ya, atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Dan kalau secara histori juga memang selalu di atas 10%. Terus untuk ROA-nya di 26,9%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 775. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp700. Jadi masih memiliki margin of safety minus 9,7%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan.
Untuk GCG saya berikan status oke karena tidak ada kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Sido ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9/11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Sido ini? Tidak ya teman-teman, walaupun secara fundamental memang sangat bagus, tetapi secara valuasi memang sudah over value. Jadi itu yang membuat saya tidak tertarik lagi untuk berinvestasi di Sido. Tetapi kalau misalnya saya pun mau masuk, pastikan saya akan mencari harga di bawah Rp700. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.